Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Puji kepada Tuhan, kita semua sehat. Ya, ada bayi. Kita yang tidak sehat dan selalu tersenyum ya, memberikan sukacita kepada kita pada pagi hari ini. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur kepadamu, merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami sudah melakukan aktivitas kegiatan kami selama seminggu ini, Tuhan, dengan segala pergumulan dan perjuangan. Tapi kami tahu Tuhan, kasih karunia-Mu, kekuatan daripadamu, berkat daripadamu cukup untuk kami. Karena itu kami menyerahkan agar kami membuka hati kami kembali kepada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Semua kami mau diajar oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dalam tangan-Mu, dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Ya, hari ini kita mengambil satu tema, yaitu hidup di dalam terang. Ya, hidup di dalam terang. Mungkin saya akan mulai dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, mengapa ada kegelapan? Ya, jadi ada terang, ada kegelapan. Ya, kita akan coba menelusuri tema ini. Ya, yang kedua, mengapa manusia suka dengan kegelapan? Ya, kita ini kalau ditanya suka yang di gelap atau yang tempat yang terang? Terang. Terang ya, belum tentu juga ya. Ada orang suka di tempat yang gelap. Ya, oke. Pertanyaan pertama, mengapa ada kegelapan itu? Mengapa ada kegelapan? Kenapa ada kegelapan? Ini kita nggak ada gelap ya. Tidak lampu, ya, tidak ada terang ya, berarti ya. Ya, jadi kegelapan mengapa ada? Karena tidak ada terang ya. Saya langsung karena waktu kita. Jadi kegelapan terjadi karena apa? Karena ada kurangnya terang ataupun tidak adanya terang. Ya. Kalau ada kegelapan, tiba-tiba kita nyalakan sebuah lilin atau lampu kita hidupkan, maka terang itu hilang. Jadi terang itu sebenarnya nggak ada kalau gelap itu sebenarnya nggak ada kalau terang itu hadir, ya. Jadi kalau kita bisa melihat, membuat komparasi perbandingan, kenapa ada dosa, kegelapan dosa di dalam diri manusia? Karena manusia sudah meninggalkan atau menjauh dari Tuhan yang adalah sumber terang itu sendiri. Jadi suatu komparasi. Jadi mengapa orang suka dengan dosa? Maka jawabannya sebenarnya sederhananya adalah karena dia menjauh daripada Tuhan yang adalah sumber terang atau sumber hidup itu. Oke. Nah, kegelapan juga bisa terjadi karena ada penghalang antara kita dengan sumber terang. Betul nggak? Matahari itu tetap ada nggak? Matahari tetap ya. Matahari kita mau melihat dia ada atau gelap atau malam pun sebenarnya dia tetap ada. Ya, matahari tetap ada. Kenapa kita nggak bisa melihat dia? Karena ada halangan juga. Ya, bukan karena dia tidak bersinar, bukan karena dia tidak ada, tetapi karena ada halangan. Kita sebut dengan mendung, awan yang mendung. Ya, jadi kalau ada mendung, ada halangan, mungkin kita masih ada terang, tetapi kita nggak bisa melihat matahari itu sendiri. Jadi ini kita juga bisa kita melihat, ya, bahwa di dalam hidup kita bisa terjadi ada penghalang antara kita dengan Tuhan yang membuat kita tidak bisa melihat terang dari Tuhan. Nah, saya sebut lagi yang lebih lanjut lagi, yaitu kegelapan menjadi makin gelap karena kita suka dan berkubang dalam dosa yang makin lama makin dalam. Kalau boleh diibaratkan seperti kita masuk dalam lumpur ya. Kita suka main-main lumpur waktu kecil, ya. Jadi kalau kita masuk dalam lumpur makin tenggelam gimana? Ya, kita makin akan masuk di dalamnya dan kita makin dalam kita jatuh di dalam dosa, maka makin gelaplah hidup kita. Dan kegelapan itu bisa menjadi tempat di mana kita seolah-olah bisa melakukan dosa sesuka hati dan tidak ada yang melihatnya. Kenapa? Waktu kecil mungkin kita tidak suka, takut dengan kegelapan. Manusia semua waktu kita kecil, kalau anak-anak kita matikan lampu gelap, pasti dia bisa menangis. Tapi kalau kita sudah besar, kadang-kadang kita suka dengan tempat yang gelap, ya kan? Betul nggak? Tempat yang gelap bisa suka, ya.
Maka kalau saya anak alim juga ya. Saya nggak pernah ke diskotik atau di klub apa ya. Ya, padahal jadi saya juga anak broken ya. Mama saya udah meninggal, papa juga pergi, dia sudah broken. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan menjaga saya tidak. Maksud saya tempat-tempat yang gelap atau setengah gelap itu kenapa dibuat gelap? Kalau di klub ya, ada yang pernah ke diskotik nggak? Nggak pernah ya. Ini anak-anak alim semua. Diskotik itu terang nggak? Terang nggak? Kedap-kedip. Oh ya, kedap-kedip biar bisa ikut goyang. Jadi ya, kenapa dibuat agak gelap ya, remang-remang ya? Maka ada warung remang-remang, ada diskotik remang-remang, karena kalau di sana kita boleh berbuat sesuka hati ya. Oke. Jadi ini kita membicarakan terang itu. Yang kedua yang sebenarnya mau ditegaskan oleh firman Tuhan di dalam perikop kita yang baca tadi adalah kita harus tahu bahwa Allah adalah terang ya. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Itu yang perlu kita sadari ya. Kalau kita melihat Allah adalah terang, kalau kita sedikit menelusuri yaitu di dalam kisah perjanjian lama, misalnya antara Nabi Musa dipanggil oleh Tuhan menghadap kepada Tuhan di Gunung Sinai itu, misalnya Kejadian pasal 34 dan selanjutnya itu berbicara Tuhan Musa naik ke Gunung Sinai bertemu dengan Tuhan. Dikatakan bertemu muka dengan Tuhan. Melihat Tuhan itu adalah terang. Sebenarnya boleh katakan Musa sebenarnya tidak langsung bisa melihat Tuhan itu. Dia ada selubungnya, ya. Tetapi apa yang terjadi ketika Musa turun dari gunung itu ke bawah, maka dikatakan ketika dia bertemu dengan Tuhan, maka sinar kemuliaan Tuhan itu juga melingkupi dia. Dan dia turun dengan muka yang dikatakan bercahaya, luar biasa ya. Jadi kalau kita dalam tradisi itu orang yang mukanya bercahaya atau kepalanya ada bercahaya itu orang suci ya. Maka digambar orang suci seperti ini. Musa itu mukanya itu bercahaya, luar biasa. Tetapi sebenarnya Musa itu tidak bisa melihat Tuhan secara langsung pada waktu itu. Barulah dikatakan di dalam perjanjian baru, kalau kita bisa melihat, Yesus sendiri mengatakan, akulah terang dunia. Ya, barang siapa berjalan bersamaku di dalam aku, maka dia tidak akan tersesat, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Yohanes pasal yang ke-10. Kemudian dalam kisah dalam Injil kita bisa melihat apa yang disebut dengan peristiwa transfigurasi Yesus, ya. Transfigurasi Yesus menampakkan kemuliaan kepada ketiga muridnya, ya. Maka dikatakan bahwa dunia atau tubuhnya itu penuh dengan kemuliaan. Nah, di situ kita bisa melihat ya bahwa murid-murid itu bisa melihat Yesus, ya. Yesus Allah yang menjadi manusia menampakkan kemuliaannya. Maka mereka sangat takjub, tetapi mereka lebih daripada orang perjanjian lama. Musa itu tidak bisa melihat Tuhan secara langsung, tetapi ketika Yesus menampakkan kemuliaan surgawinya, maka murid-murid Petrus, Yohanes, dan Yakobus itu bisa melihat kemuliaan surgawi itu. Ya, bahkan mereka kadang-kadang mau mendirikan kemah. Ya, tinggal di sini aja lah, di atas gunung, enak Tuhan melihat kemuliaan-Mu, menikmati persekutuan dengan Engkau. Itu suatu menyatakan satu sukacita yang luar biasa. Ya. Oke, jadi kita bisa melihat itu Allah adalah terang itu sendiri. Jadi terang itu melambangkan apa? Terang daripada Tuhan melambangkan kehidupan. Kalau ada terang, ada kehidupan. Kalau ada terang, makhluk-makhluk bisa hidup, tumbuhan bisa hidup. Kalau tumbuhan itu ada sumber makanan, ya, maka ada makanan bagi hewan, bagi manusia. Itu satu kehidupan, ya. Maka terang atau sinar terang itu memberikan kehidupan. Terang itu juga melambangkan kemurnian. Jadi terang Tuhan adalah terang yang murni, katakan. Di dalam Dia sama sekali tidak bisa bercampur dengan kegelapan. Ya, terang itu juga melambangkan kemuliaan. Jadi Allah adalah terang, berarti Allah adalah terang yang murni, penuh dengan kemuliaan, memberikan kehidupan dan tidak tercampur dengan kegelapan. Penegasan ini mungkin perlu penting karena dalam ayat berikutnya dikatakan
bahwa tidak mungkin kita bisa menjadi orang Kristen dikatakan sekaligus menjadi ada di dalam kegelapan. Nah, ini yang kita perlu menjadi evaluasi refleksi kita, ya. Bisakah kita menjadi orang Kristen sekaligus di dalam, ada bukunya, ada satu buku dikatakan orang Kristen duniawi, ya. Tapi ini kata yang kontradiktif, ya. Karena orang Kristen harusnya tidak bisa duniawi, ya. Orang Kristen dunia itu salah, ya. Tapi dikatakan dalam ayat ini bahwa bisakah kita dalam persekutuan dengan Tuhan tetapi juga persekutuan dengan setan? Bisa nggak? Ada orang ke gereja, mungkin ini peristiwa di kampung-kampung, ya, agama yang agak tradisional, saya tidak menjas, ya, tetapi bisa terjadi. Ada orang rajin ke gereja, tapi juga kalau ada masalah pergi ke dukun, ya. Ada yang berdukun, ada, ya, di Batak juga kadang-kadang ada di Toba sana, ya, orang pergi gereja kan aktif, ya. Kalau ke gereja pakai baju bagus, pakai jas, ya, biasa orang yang luar biasa. Tapi kadang-kadang kita lihat juga mereka meminta kepada dukun, ya. Ada yang berdukun. Nah, ini bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan setan itu nggak mungkin. Kita nggak mungkin melakukan itu, ya. Rajin beribadah, tapi tetap melakukan kejahatan, ya. Nah, ini kita harus tinggalkan. Jadi Tuhan itu nggak bisa kita sogok-sogok, ya. Kita bikin bisa sogok, ya. Saya rajin beribadah, rajin memberi persembahan, walaupun di luar sana saya adalah mafia, ya, saya mafia. Tapi kalau saya nanti dari mafia itu bisa sumbang ke gereja atau sumbang pelayanan, dihapuslah dosa saya. Nggak bisa seperti ini, ya, kata firman Tuhan. Engkau nggak bisa mengatakan bahwa aku beribadah, bersekutu dengan Tuhan, sekaligus kamu tetap ada di dalam kegelapan, ya. Rajin beribadah, tapi ya ini yang mungkin lebih level kita, ya, lebih umum, ya, tetapi tetap di dalam dosa dan suka dengan dosa. Bagi Tuhan itu adalah kemunafikan, ya. Munafik adalah orang hipokrit, orang yang memakai topeng, ya, topeng. Maka ada lagu, bukalah topengmu. Nah, karya siapa itu nggak tahu, Iwan Fals atau, ya. Jadi kita memakai topeng. Kalau di gereja kita pakai topeng, di luar topeng-topeng yang lain. Jadi ini kemunafikan. Tuhan tidak bisa ditipu, Tuhan tidak berkenan akan hal demikian. Maka kalau kita melihat di dalam Kolose pasal yang ketiga, mengatakan kamu ada di dalam Kristus, karena itu buanglah, ya, segala hal yang jahat, apa yang dosa, matikan, buanglah, tanggalkan manusia lama, kenakan manusia yang baru. Buanglah baju yang kotor, jangan pakai terus, ya. Pakai baju tapi kotor, ya. Cantik pun baju kita, kalau kotor jangan, itu nggak bagus. Bagus kita buang, ya, kita tanggalkan. Kita pakai baju walaupun sederhana, tapi ada baju yang bersih, ya, manusia yang baru. Oke. Jadi kita harus dikatakan menjadi orang Kristen yang sejati, ya, yaitu orang yang hidup di dalam terang, tidak kompromi dengan kegelapan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan sesama, selalu menerima dan mengalami pengudusan dari Kristus, ya. Itu yang dikatakan, kalau kita bersekutu di dalam Tuhan, tidak munafik, membuang kegelapan, maka kita akan bisa bersekutu satu sama lain di dalam Kristus. Maka darah Kristus anaknya itu akan terus menerus menyucikan kita, ya, menyucikan kita. Oke. Jadi hiduplah di dalam kebenaran. Mari kita mengikut Tuhan, tidak setengah hati atau mendua hati. Betul? Ya, tidak setengah hati atau mendua hati. Oke. Jadi biar kita diingatkan, firman Tuhan itu kadang-kadang kita maunya yang mendorong kita, menghibur kita. Tetapi firman Tuhan itu juga seperti obat, kadang-kadang harus pahit, ya, pahit, dan tetapi bisa menyembuhkan kita. Oke. Kiranya kita tidak setengah hati di dalam mengikut Tuhan, saudara-saudara. Mari kita bertanya, apakah ada dosa dan praktek-praktek hidup kita yang ada di dalam kegelapan yang masih kita lakukan.
Maukah kita meninggalkan manusia lama kita dan memakai manusia yang baru di dalam Kristus dan mengikut Tuhan sepenuh hati kita, ya. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan tahu keadaan kita, ya. Tuhan tahu pergumulan kita, tapi juga Tuhan tahu akan dosa-dosa dan kegelapan kita. Karena itu mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah sampai kepada kami. Kami tahu Tuhan, kami manusia berdosa, tapi ada terang daripada Tuhan, ada pengudusan daripada Kristus, ada pertolongan daripada Roh Kudus yang akan mengubahkan kami. Jadi makin hari makin hidup yang berkenan kepadamu. Tuhan, biarlah kami tidak hidup dalam kemunafikan. Kami tetap datang kepadamu, tetapi juga bersekutu dengan kegelapan, dengan hal-hal yang jahat. Tuhan, kami rindu hidup kami boleh disucikan, dibersihkan dari segala noda dan segala hal-hal yang duniawi. Biarlah kami dengan tulus hati mengikut Engkau, menyembah Engkau, melakukan kebenaran. Tolonglah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika kami akan menerima unsur-unsur perjamuan kudus juga kami rindu hati kami disiapkan dan kami boleh sekali lagi menerima pengampunan, penyucian daripada Kristus. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jangan putus ya. Sorry,